Bahwa ini sekarang bagaimana mereka melupakan. Ini kan mereka anak-anak under 16. Iya, betul. Harus enjoy mainnya. Bahwa Coach Nova menyampaikan bahwa kadang salah satu permasalahannya terlalu agresif, terlalu excited. Yang itu membuat kemudian mereka mudah membuat pelanggaran dan akhirnya berbuah kartu. Dan bagaimana mengikuti instruksi pelatih. Kita dibahas di awal di pertandingan pertama dulu bagaimana demam panggung itu harus dikuasai. Karena mereka bermain pertama kali di depan banyak orang ribuan, kemudian bermain untuk nama Indonesia. Jadi itu Indonesia kebangsaan. Dari Tajikistan yaitu Daulatov Abdullah, Daniel, Evandra, sangat baik sekali umpan terobosan, arahkan langsung kepada Raffi. Masih cukup sabar untuk menunggu. Kini Ahmad Al-Jlaidi. Oh, sangat baik. Masih kita lihat. Oh, di kotak penalti Fadi. Umpan langsung pada Al-Ghazali. Askairawan. Kiri ada Daniel, masih Daniel, Raffi, Mirza pada Daniel. Untuk maksimalkan ruang gerak. Kita lihat, lakukan, langsung di kotak penalti berbahaya. Tasir, harus hati-hati Indonesia, syuting langsung dan alhamdulillah, harus hati-hati Indonesia, terus dikawal oleh Raffi. Indonesia, Fandi Ahmad, sangat baik Fandi. Pelanggaran cepat ke depan, kosong kita lihat. Daniel ke kanan. Kenal penjuru pertama dulu kedua. Lakukan yang dekat berbahaya. Aiman gagal tadi. Umpan langsung ke depan. Oh, pelanggaran jelas. Kiri-kiri Yunus. Crossing langsung di kotak penalti. Askairawan lakukan sudah, cukup jauh, berbahaya. Oh, baik Fandi Ahmad, masih Fandi, umpan pada Mirza, berhadapan dengan Fandi Ahmad, shooting Fandi. Dilakukan sudah, ditiang dekat. Bisa di kotak penalti dilakukan sudah. Cukup berbahaya lakukan. Baik Fandi Ahmad, dibuang kembali oleh Umar Al-Atwi. Tadi pergerakan dari 6 pemain Indonesia lakukan sudah, ditiang dekat, berbahaya kepada Al-Ghazali tadi. Tidak ada Matthew Baker. Ya. Ini salah satu taktik menggilai. Umpan langsung cepat pada Mirza. Umpan ke dalam. Sangat baik pada Raffi. Masih Raffi. Pelanggaran jelas. Dari tim ini dilakukan sudah crossing. Berbahaya. Ketemu sudah. Ya. Ada Umar Al-Atwi, belakang pada Wishak, dikejar kita lihat, pelanggaran kotak penalti. Jos Holong, masih Joe di kotak penalti, crossing, berbahaya. Ada Isyam, dibuang saja Barito. Utwe kayaknya juga masuk di posisi center back, langsung ditekan para pemain Indonesia. Kini Jos Holong, Al-Ghazali, hati-hati Indonesia. Kosong kita lihat Tamir, masih Tamir. Alhamdulillah, ada lagi, kita ada Tamir, masih Tamir, berhadapan dengan Baker, crossing lagi, kanan pertahanan Indonesia, crossing, berbahaya, ada kita lihat Atwi, shooting Atwi, ucapan selamat datang Piala Dunia, Daniel, Evandra, sangat baik sekali, umpan terobosan, arahkan langsung kepada Raffi. Masih cukup sabar untuk menunggu. Kini Ahmad Al-Jlaidi. Sangat baik. Masih kita lihat. Di kotak penalti Fadi. Umpan langsung pada Al-Ghazali. Askairawan. Kiri ada Daniel. Masih Daniel. Raffi. Mirza pada Daniel. Untuk maksimalkan
ruang gerak. Kita lihat, lakukan, langsung dikotak nih, berbahaya, Tasir, harus hati-hati Indonesia, syuting langsung dan alhamdulillah, harus hati-hati Indonesia, terus dikawal oleh Raffi Indonesia, Fandi Ahmad, sangat baik Fandi, pelanggaran cepat ke depan, kosong kita lihat, Daniel ke kanan. Kenapa penjuru pertama dan kedua? Lakukan yang dekat berbahaya. Aiman gagal tadi. Umpan langsung ke depan. Pelanggaran jelas. Kiri-kiri Yunus. Crossing langsung di kotak penalti. Sekarawat. Lakukan sudah. Cukup jauh. Berbahaya. Baik Fandi Ahmad. Masih Fandi. Umpan pada Mirza. Berhadapan dengan Fandi Ahmad. Shooting Fandi. Dilakukan sudah, ditiang dekat. Bisa di kotak penalti dilakukan sudah. Cukup berbahaya lakukan. Sampai Fandi Ahmad dibuang kembali oleh Umar Al-Atwi. Tadi pergerakan dari 6 pemain Indonesia lakukan sudah. Ditiang dekat berbahaya kepada Al-Ghazali tadi. Tidak ada Matthew Baker. Ya. Ini salah satu taktik menggilai. Umpan langsung cepat pada Mirza. Umpan ke dalam. Sangat baik pada Raffi. Masih Raffi. Pelanggaran jelas dari tim ini. Dilakukan sudah crossing. Berbahaya. Ketemu situ. Ya. Ada Umar Atwi. Belakang pada Wishak. Dikejar kita lihat. Pelanggaran kotak penalti. Jos Holong. Masih Jos di kotak penalti. Crossing berbahaya. Ada Isyam. Dibuang saja ke Barito. Utue Kayana juga masuk di posisi center back. Langsung ditekan para pemain Indonesia. Kini Jos Holong. Al-Ghazali. Hati-hati Indonesia. Kosong kita lihat Tamir. Masih Tamir. Alhamdulillah. Ada lagi. Kita lihat ada Tamir. Masih Tamir. Berhadapan dengan Baker. Crossing lagi. Kanan pertahanan Indonesia. Crossing berbahaya. Ada kita lihat Atwi. Shooting Atwi. Ucapan selamat datang Piala Dunia. 6 pemain Indonesia lakukan sudah. Ditiang dekat berbahaya kepada Al-Ghazali tadi. Tidak ada Matthew Baker. Ya. Ini salah satu taktik menggilai. Umpan langsung cepat pada Mirza. Umpan ke dalam. Sangat baik pada Raffi. Masih Raffi. Pelanggaran jelas dari tim ini. Dilakukan sudah crossing. Berbahaya. Ketemu situ. Ya. Ada Umar Atwi. Belakang pada Wishak. Dikejar kita lihat. Pelanggaran kotak penalti. Jos Holong. Masih Jos di kotak penalti. Crossing berbahaya. Ada Isyam. Dibuang saja Barito. Utue Kayana juga masuk di posisi center back. Langsung ditekan para pemain Indonesia. Kini Jos Holong. Al-Ghazali. Hati-hati Indonesia. Kosong kita lihat Tamir. Masih Tamir. Alhamdulillah. Ada lagi. Kita lihat ada Tamir. Masih Tamir. Berhadapan dengan Baker. Crossing lagi. Kanan pertahanan Indonesia. Crossing berbahaya. Ada kita lihat Atwi. Shooting Atwi. Ucapan selamat datang Piala Dunia. Ternyata pomade yang dipakai Bang J dan kawan-kawan kini cuma 60 ribuan aja. Klik link di bawah ini ya. Cukup subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi putar Timnas Indonesia dari kami. Tadi itu merupakan video pertandingan Timnas Indonesia U17 beberapa waktu lalu. Harapan saya, Timnas Indonesia U17 bisa bermain lebih kompak dan hebat lagi. Seperti contoh video ilustrasi tadi, ketika nanti menghadapi Korea Utara di perempat final Piala Asia U17 2025. Dan dalam ilustrasi video tadi itu juga, saya prediksikan Timnas Indonesia U17 bisa menang 2-0 atas Korea Utara.
asalkan permainannya konsisten ciamik seperti video yang saya sajikan di awal tadi ya. Jadi kalian bisa amati video di awal tadi bagaimana timnas Indonesia bermain cepat dan atraktif dengan mengandalkan umpan 1-2-3 sentuhan akurat dan terkadang lakukan umpan crossing efektif. Dan mohon maaf jika nanti video di awal terpaksa saya akan hapus karena berpotensi kena larangan hak cipta. Dan informasi saja, kalian semua hanya bisa menyaksikan laga timnas Indonesia U17 versus Korea Utara pada Senin, 14 April 2025, mulai pukul 21.00 waktu Indonesia Barat di RCTA atau aplikasi Vision Plus. Dan pastinya bukan live di channel YouTube ini karena larangan hak cipta. Baik, sekarang bagaimana menurut kalian? Siapakah yang akan memenangkan pertandingan tersebut? Apakah timnas Indonesia U17 dapat memenangkan laga tersebut atau tidak? Silahkan komentarnya di bawah ini ya, dan jangan lupa prediksi skornya juga. Di sisi lain, gelandang Persebaya Surabaya, Tony Firmansyah, bicara peluang untuk bisa dipanggil timnas U23 Indonesia seusai ditonton langsung oleh pelatih Grald van den Burg. Pelatih timnas U23 Indonesia, Grald van den Burg terlihat memantau langsung pertandingan Liga 1 pekan ke-28 yang mempertemukan Persija Jakarta versus Persebaya Surabaya. Laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta, Sabtu 12 April 2025 tersebut berakhir dengan skor imbang 1-1. Walaupun berakhir tanpa ada pemenang, tetapi beberapa pemain mendapat sorotan. Khususnya untuk para pemain muda yang tampil bagus selama pertandingan tersebut. Salah satu pemain muda yang patut jadi perhatian yakni Tony Firmansyah. Pemain muda ini menjadi salah satu pemain yang menjadi andalan Persebaya Surabaya maupun di timnas U20 Indonesia sebelumnya. Dalam laga melawan Persija ini, Tony Firmansyah pun bermain hampir hingga pertandingan selesai. Pasalnya, Tony yang mengisi lini tengah Persebaya baru digantikan oleh Andre Octaviansyah pada menit ke-90+2. Untuk itu, aksinya pun dipantau langsung oleh Gerald van den Burg. Setelah pertandingan selesai, Tony mengakui bahwa para pemain Persebaya telah bekerja keras. Namun, tim tak bisa meraih kemenangan dalam ini, sehingga harus puas dengan hasil imbang. Walaupun tak menang, tetapi Tony bersyukur bisa membantu tim berjuluk Bajul Ijo membawa pulang poin. Pertama-tama saya mewakili rekan-rekan pemain, ini pertandingan bagus untuk kedua tim, ujar Tony Firmansyah kepada awak media, termasuk bolasport.com, Sabtu 12 April 2025. Semua pemain Persebaya bekerja keras dari mulai menit awal hingga akhir, ucapnya. Patut kita syukuri kita mendapat 1 poin di Jakarta dan kita akan fokus ke laga selanjutnya. Setelah menahan imbang Persija, Tony pun mendapat pertanyaan terkait hadirnya Gerald van den Burg. Pelatih timnas U23 Indonesia tersebut diketahui memantau langsung dengan ditemani oleh mantan pelatih timnas U20 Indonesia Indras Jafri dan pelatih kiper timnas Indonesia Sjoerd Woudenberg. Saat ditanya terkait ditonton langsung oleh Gerald van den Burg, pemain berusia 20 tahun ini mengaku bahwa ia masih ingin fokus bersama Persebaya terlebih dahulu. Apalagi saat ini Persebaya juga tengah bersaing di papan atas klasemen Liga 1. Untuk itu, Tony Firmansyah ingin tetap fokus bersama tim dan belum memikirkan peluang dipanggil ke timnas U23 Indonesia atau tidak. Tony memilih fokus dengan Bajul Ijo, dan apabila mendapat panggilan ke timnas U23 Indonesia tentu saja ia siap. Untuk itu, ia tak terlalu pusing terkait peluang dipanggil timnas U23 Indonesia atau tidak. Menurutnya, yang terpenting saat ini ia selalu memberikan yang terbaik, dan hasil dipanggil ke skuad Garuda Muda atau tidak ia serahkan kepada Tuhan. Dari saya sendiri, saya lebih fokus ke tim dahulu, kata Tony Firmansyah. Kalau semisalnya saya dipanggil timnas atau tidak, itu urusan yang di atas, Tuhan. Itu saja, tuturnya. Sekedar informasi, sebenarnya ada beberapa pemain muda yang patut terpantau oleh Gerald van den Burg dalam laga ini. Pasalnya, ada pemain Persija yang sebelumnya juga andalan di timnas U20 Indonesia, seperti Doni Tripamungkas, dan ada juga Raihan Hanan.
Selain itu, ada beberapa pemain muda milik Persebaya juga, yakni seperti Mikael Tata dan ada juga Alvan Swaib. Kiper Persebaya Surabaya, Hernando Ari, berbagi cerita dan pengalamannya berlatih bersama Emil Audero di Timnas Indonesia. Hernando Ari menjadi salah satu pemain langganan Timnas Indonesia. Bahkan ia sebelumnya menjadi salah satu kiper andalan Timnas Indonesia di era Shin Tae-yong. Namun, akhir-akhir ini nama dia mulai tersisih karena Timnas Indonesia mendapat tambahan pemain keturunan. Pemain Persebaya Surabaya itu kesulitan bersaing di posisi kiper Timnas Indonesia. Pasalnya, saat ini skuad Garuda diperkuat oleh beberapa pemain berkualitas seperti Marten Paes, Emil Audero, dan ada juga Nadeo Argawinata. Untuk itu, saat ini Hernando Ari harus bersaing dengan 3 pemain tersebut buat mendapatkan tempat utama. Tentu saja ini tak akan mudah, karena saat Timnas Indonesia masih ditukangi Shin Tae-yong pun, Hernando Ari sudah lebih banyak duduk di bangku cadangan. Hernando Ari tergantikan posisinya oleh Marten Paes yang resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada 30 April 2024 lalu. Saat Hernando Ari kesulitan mendapat tempat, skuad Garuda kembali mendapat tambahan pemain dengan bergabungnya Emil Audero. Pemain keturunan Indonesia tersebut resmi menjadi WNA pada 10 Maret 2025 lalu. Hernando Ari pun mengaku memiliki pengalaman yang bagus selama latihan dengan Emil Audero maupun Marten Paes. Pemain berusia 23 tahun tersebut pun mengaku senang karena bisa berlatih dengan para pemain berpengalaman ini. Senang saja bisa dapat ilmu dari mereka, ujar Hernando Ari kepada awak media, termasuk bolasport.com di SUGBK, Senayan, Jakarta, Sabtu, 12 April 2025. Setelah mendapatkan kesempatan bagus dan berlatih bersama Emil Audero hingga Marten Paes, penjaga gawang Persebaya ini pun tak menyerah dan bertekad untuk bisa bersaing dengan mereka. Dan juga apapun itu, kalau saya dikasih kesempatan di Timnas Indonesia, mungkin saya banyak belajar dari mereka, tutur Hernando Ari.